Salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita akan mewawancarai seorang ASN yang menurut saya patut menjadi seorang role model atau panutan dalam bekerja sebagai ASN di Kementerian Perindustrian. Nah, nama beliau adalah Bapak Gusti Nova Sembiring, seorang pejabat fungsional Prekayasa sekaligus sebagai pelaksana tugas Kepala Bidang Pengembangan Jasa Teknik Balai Besar Industri Agro. Adalah profil beliau. Oke, langsung saja yuk kita ke ruang CSO untuk menemui beliau. Yuk sekarang. Kita sudah berada di ruang CSO Balai Besar Industri Agro. Dan di samping saya sudah ada Bapak Pelaksana Tugas Kepala Bidang Pengembangan Jasa Teknik Balai Besar Industri Agro. Selamat pagi Pak Gusti. Selamat pagi Mas Fajar. Nah, terima kasih sudah hadir dalam wawancara hari ini. Bapak dan keluarga sehat-sehat ya? Sehat semua. Mudah-mudahan kita sehat semua dalam masa pandemi ini. Jadi teman-teman, Pak Gusti ini dalam video saya kali ini adalah seorang role model atau panutan dalam saya bekerja sebagai seorang ASN di Kementerian. Boleh kita mulai wawancaranya Pak? Boleh, silakan. Sebagai warga negara Indonesia, kita kan harus mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, menurut Bapak, bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila itu dalam pelaksanaan tugas Bapak sehari-hari? Ya, terima kasih Mas Fajar. Jadi nilai-nilai Pancasila ini memang yang harus kita pegang teguh. Kita sebagai ASN dan mengetahui nilai-nilai itu dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih dalam melaksanakan pekerjaan kita di kantor. Yang pertama, sila yang pertama, ketahanan yang Maha Esa. Kita harus saling menghargai agama yang dianut rekan-rekan kita di kantor kita. Harus kita hormati dalam mereka memeluk agama yang dianutnya. Selanjutnya, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari harus menghargai satu dengan yang lainnya. Jadi saya sebagai PLT Kepala Bidang Pengembangan Jasa Teknik memberikan kebebasan bagi teman-teman dalam hak yang harus mereka terima. Misalnya ada teman-teman kita yang harus cuti, bahkan yang ada sedang sakit dan harus beristirahat. Ini kita berikan kebebasan untuk beristirahat ataupun menerima cuti. Selanjutnya sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Dalam hal ini juga kita di kantor ini di BBIA mempunyai latar belakang masing-masing dengan suku, agama yang berbeda, dan di sini juga kita harus saling menghargai satu dengan yang lainnya sehingga kita bisa kuat dalam melaksanakan beban kerja tugas kita dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, sehingga kita juga semakin solid satu dengan yang lainnya. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dalam hal ini, dalam mengambil keputusan, kita harus mendengarkan aspirasi dari teman-teman semua. Belum tentu saya menguasai semuanya, karena teman-teman juga sudah lama berkecimpung di bidang pemasaran, di bidang kerjasama, di bidang IT, dan saya juga menampung masukan-masukan ataupun saran-saran mereka untuk pengembangan dalam melaksanakan pekerjaan. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini saya sangat konsentrasi buat teman-teman yang ada di BCT untuk saling menolong satu dengan yang lainnya. Terlebih dalam masa pandemi ini, kita tahu banyak teman kita juga yang terpapar. Disinilah kita memberikan dukungan moral maupun material, yang mana itu bisa menambah semangat buat teman-teman kita yang saat ini sedang lemah karena terpapar COVID-19. Inilah mungkin yang bisa kita terapkan dari nilai-nilai Pancasila dalam kita melaksanakan pekerjaan
tiap-tiap hari. Mungkin seperti itu, Mas Fajar. Keren sekali ya. Apalagi terutama di sila ketiga Pancasila itu persatuan Indonesia. Jadi Pak Gusti ini mempersatukan pegawai di PJT dengan cara mengajak semuanya untuk saling menghargai antar sesama, dengan agama berbeda, latar belakang berbeda, dan lain sebagainya. Oh iya Pak Gusti kan sudah bekerja di Kemenperin selama 15 tahun ya. Nah, pasti ada sebuah pengalaman di mana Bapak itu merasakan konflik batin antara kepentingan keluarga dengan kepentingan bangsa dan negara. Nah, boleh Bapak ceritakan pengalaman tersebut? Sebenarnya saya kalau konflik batin sebenarnya tidak merasakan hal tersebut karena ketika saya ada keperluan keluarga, pimpinan memberikan kebebasan gitu ya, memberikan izin pada saya untuk mendampingi keluarga. Ketika saya mulai menjadi PNS pada saat itu, dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari saya tidak pernah hitung-hitungan pekerjaan, hitung-hitungan waktu, hitung tenaga untuk kantor. Jadi hal ini yang menjadi pertimbangan buat pimpinan ketika kita mempunyai suatu kebutuhan di dalam keluarga kita, mendampingi keluarga kita, kehadiran kita di sana sangat diperlukan. Pimpinan juga tahu gitu, memberikan waktu kepada kita untuk mendampingi keluarga kita dalam hal momen-momen tertentu di mana memang kita harus ada di sana memberikan pendampingan. Jadi itu kembali ke kita juga, ketika kita tidak hitung-hitungan akan waktu, begitu juga tenaga kita di kantor, pimpinan juga pasti di mana kita akan membutuhkan waktu kita akan memberikan kebebasan buat kita. Inspiratif sekali ya. Jadi kita tidak boleh berhitung sebenarnya. Kita punya prioritas sendiri, waktu untuk kantor, kemudian ada waktu untuk keluarga. Jadi kalau kita sudah sangat fokus ke kantor, pasti pimpinan memberikan sebuah dispensasi kalau kita memiliki ada kepentingan keluarga. Seperti itu Pak ya? Ya, betul. Kemudian Pak, sebagai ASN pada umumnya dan di dalam bidang PJT khususnya, kita kan punya sebuah aspek yang namanya kepentingan publik. Nah, pelayanan publik seperti itu. Nah, terakhir kali saya melihat adanya perubahan atau rebranding di ruang pelayanan atau ruang penerimaan contoh. Nah, setelah itu langkah apa lagi yang akan dilakukan oleh BPIA? Ya, jadi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pelanggan, kita sudah memperbaharui fasilitas di dalam ruang pelayanan. Dari segi infrastruktur kita renovasi dan fasilitas-fasilitas lainnya juga kita lengkapi. Jadi hal ini modal awal untuk melakukan peningkatan dalam pelayanan publik. Di samping itu dengan era yang sekarang serba digital, kita juga terus meningkatkan pelayanan melalui pengembangan informasi teknologi melalui aplikasi-aplikasi yang ada. Dengan demikian bisa mempermudah proses layanan kita, memberikan layanan kepada pelanggan. Di samping itu kita juga terus meningkatkan kemampuan SDM kita yang memberikan pelayanan kepada pelanggan, dibekali dengan pengetahuan pelayanan publik. Begitu juga kita bekali dengan kemampuan tentang teknis layanan kita, sehingga ketika pelanggan itu datang menanyakan sesuatu yang terkait teknis, semua SDM kita bisa memberikan penjelasan yang benar terkait layanan yang diberikan oleh BPIA. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Menurut Pak Gusti, ASN yang berintegritas dan profesional itu seperti apa ya? Ya, jadi gini, khusus kita di bidang PJT, kita sangat sering sekali berkontak erat dengan pelanggan, menerima layanan dari pelanggan, begitu juga menyampaikan hasil dari layanan kita. Jadi dalam hal ini memang kita sangat dituntut integritas, karena sering sekali kita melihat pelanggan kita datang memberikan tips kepada petugas supaya pekerjaannya cepat selesai. Nah, di sini yang memang butuh integritas kita sebagai ASN untuk
menolak setiap imbalan-imbalan yang diberikan dari pelanggan, karena melaksanakan pekerjaan kita, memberikan pelayanan itu suatu kewajiban kita dan tidak perlu mendapatkan imbalan dari pelanggan. Dan di situ juga dalam rangka peningkatan integritas ini, di dalam surat penawaran yang kita sampaikan kepada pelanggan sudah kita sampaikan redaksi supaya setiap pelanggan untuk tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada petugas yang memberikan pelayanan. Kita juga harus mempunyai kompetensi dalam hal pelayanan kita. Kita harus paham ya apa tugas kita. Di sini yang dikatakan profesional di mana setiap klien yang datang membutuhkan suatu pelayanan dari kita harus bisa memberikan penjelasan terkait layanan yang bisa diberikan oleh BDIA. Ada kalanya ketika pekerjaan yang dimintakan di luar ruang lingkup kita tidak bisa melakukan pekerjaan tersebut karena di luar ruang lingkup kita bisa memberikan alternatif. Dengan kemampuan kita mempunyai wawasan yang luas, kita bisa memberikan masukan-masukan supaya klien kita juga bisa terbantu mendapatkan informasi yang lain yang mungkin di BDIA tidak bisa dilakukan. Mungkin seperti itu Mas Fajar terkait integritas dan profesional ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Gusti atas jawaban-jawaban dari wawancara saya hari ini. Sangat inspiratif sekali ya teman-teman ASN. Jadi kita harus memiliki integritas untuk menolak segala jenis imbalan yang diberikan oleh pelanggan. Tujuannya agar punya citra yang baik di mata masyarakat. Baik Pak, terima kasih atas wawancaranya hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Saya pamit undur diri dulu Pak. Terima kasih. Wah, seru sekali wawancara kita hari ini ya. Memang nggak salah kalau saya menjadikan beliau sebagai role model atau panutan dalam bekerja sebagai ASN dalam kehidupan sehari-hari, karena beliau berintegritas, peduli sesama, dan mengutamakan kepentingan publik. Kalau kamu, siapa role model yang bisa jadi panutan dalam kehidupan sehari-hari? Tulis di kolom komentar ya. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman ASN semuanya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam kebajikan.